Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa Nurjakia. Nah, di sini di video ini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Jadi pastikan teman-teman semua menyimak ya sampai akhir, oke? Apa sih model-model pengembangan kurikulum itu? Nah, jadi model pengembangan kurikulum itu merupakan suatu gambaran sistematis mengenai pengembangan kurikulum yang dapat berupa miniatur, bagan atau deskripsi langkah-langkah proses dari suatu benda atau peristiwa yang dimana prosesnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Adapun juga macam-macamnya, macam-macam pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa model ya, antara lainnya yaitu satu model administratif. Model administratif ini teh model-model apa? Jadi model ini merupakan model pengembangan kurikulum klasik dan paling banyak digunakan gitu ya. Jadi ide pengembangan kurikulum dengan model ini dimulai dari penyelenggaraan pendidikan atau pembuat kebijakan yang menggunakan prosedur administratif sebagai arah kebijakan. Nah, jadi pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemendikbud, kemudian secara struktural dilakukan di tingkat yang lebih rendah. Dalam model ini juga penjabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang terdiri dari pengawas pendidikan ya, ada juga kepala sekolah dan guru inti gitu. Terus komite pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, asas, landasan filosofis dan tujuan pendidikan umum ya, yang ini Sabda 2016. Jadi hal ini juga dimukakan oleh Husni Mubarak dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa model pengembangan kurikulum ini merupakan model tertua dan paling banyak dikenal ya, dinamakan model administratif atau setelah ini karena inisiatif dan gagasan pengembangan berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan menggunakan prosedur administratif itu. Jadi dalam pengimplementasikan kurikulum ini pada tahun-tahun awal gitu ya, juga diperlukan adanya monitoring, observasi dan supervisi serta pembinaan dalam pelaksanaannya gitu. Jadi setelah berjalannya waktu, penting juga untuk mengevaluasi baik komponen validitas, prosedur implementasi dan keberhasilannya. Jadi pada dasarnya model ini pun mudah dilaksanakan oleh negara yang menganut sistem standar dan negara yang kemampuan profesional tenaga pengajarnya ya masih rendah gitu ya. Jadi kelemahan model ini juga terletak pada kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat. Di samping juga kurikulum ini bersifat seragam secara nasional sehingga kadang-kadang melupakan perubahan atau kekhususan daerah gitu. Yang kedua ada juga model grassroots. Nah, dalam bahasa Inggris grass berarti rumput ya, sedangkan root berarti akar. Jadi akar rumput berarti akar rumput ya, yang kata kiasannya yang berarti orang-orang yang di tingkat yang lebih rendah atau lebih rendah. Jadi model akar rumput ini kebalikan dari model yang tadi administratif top down. Inisiatif pengembangan kurikulum pada model akar rumput tidak datang dari model administratif top down itu tersendiri ya, tetapi dari bawah, yaitu bersumber dari guru itu tersendiri. Dengan demikian secara harfiah the grassroots model dapat diartikan sebagai model pengembangan kurikulum yang dikembangkan dari akar rumput atau dari bawah gitu ya. Yang dalam dunia pendidikan tidak lain juga adalah guru sebagai pelaku atau pelaksana kurikulum di sekolah. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum dimulai dari prakarsa oleh individu guru atau sekelompok guru atau semua guru di suatu tata sekolah yang bermaksud untuk memecahkan masalah kurikulum yang memiliki mereka dihadapi di sekolahnya dengan apa, memperbaiki atau mengembangkannya gitu. Terus pengembangan kurikulum ini dapat dikaitkan dengan satu komponen kurikulum ya, beberapa bidang studi atau semua komponen kurikulum gitu ya, Sabda 2016. Nah, jadi pengembangan kurikulum model ini menuntut kerja guru antar sekolah dengan baik. Jadi di samping juga kerjasama antara guru dengan pihak
luar yaitu masyarakat gitu. Kekurangan pengembangan model ini juga terletak pada mengabdikan sifat teknis dan profesional dari perkurikuluman. Dalam model pengembangan akar rumput ini, guru di sekolah dapat melakukan upaya untuk mengembangkan kurikulum. Atau perbaikan ini dapat melindungi komponen kurikulum, satu atau lebih mata pelajaran atau semua komponen kurikulumnya gitu. Jika kondisi memungkinkan adanya fasilitas baik dilihat dari guru, keuangan dan bahan pendukung lainnya, maka pengembangan kurikulumnya juga model akar rumput akan lebih baik gitu. Jadi hal ini dikarenakan guru adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelengkap audit di kelasnya. Gurulah yang lebih memperhatikan gitu ya kebutuhan kursus. Oleh karena itu, dia paling kompeten dalam menyusun kurikulum untuk kelasnya, mengembangkan kurikulum yang bersifat akar rumput, mungkin hanya melayani bidang studi gitu ya tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk semua bidang studi di sekolah atau wilayah lainnya. Jadi pengembangan kurikulum dengan model ini mendukung gitu ya, mendukung persaingan dalam meningkatkan mutu pendidikan, melahirkan individu yang lebih mandiri dan kreatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pengembangan kurikulum ke-13 itu cenderung menambah model akar rumput. Namun pengembangan kurikulum belum dapat berjalan secara efektif ya, karena berbagai kendala sumber daya manusia dan sumber daya sekolah bagi mereka yang berada di daerah perkotaan. Ini mungkin tampak lebih mudah diakses gitu ya. Namun bagi yang berada di pedesaan, terutama di pedalaman, hal ini tidaklah mudah. Belum lagi ditambah budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerah. Terus ada yang ketiga itu model sistematik. Nah, model ini suatu pendekatan berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah secara teratur gitu ya, terstruktur dan menyeluruh. Dalam model ini, suatu objek atau peristiwa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan ya, dengan saling mengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, setiap bagian tidak dapat dipisahkan begitu saja. Karena apa? Ya karena perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya gitu. Jadi pendekatan sistematik ini menekankan pentingnya urutan langkah yang jelas itu. Mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis hubungan antar bagian, hingga menarik kesimpulan atau solusi orang lain itu. Dengan cara ini, proses berpikirnya juga menjadi lebih logis dan terarah, sehingga meminimalkan kesalahan dan pengembalian keputusan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nih ya, model sistematik ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti ya pendidikan, manajemen maupun kegiatan pribadi. Misalnya dalam proses belajar, seseorang perlu memahami materi secara bertahap ya, mulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks gitu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sistematik membantu seseorang untuk mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien gitu. Jadi dengan demikian, model sistematik merupakan cara berpikir yang sangat penting. Karena apa ya? Karena membantu manusia dalam memahami suatu masalah secara menyeluruh dan menemukan solusi yang tepat berdasarkan analisis yang terstruktur. Jadi kesimpulannya, model pengembangan kurikulum merupakan kerangka sistematis yang mencakup tahap perencanaan, yang tadi pelaksanaan, dan evaluasi dalam penyusunan kurikulum. Ya, terdapat 3 model ya yang tadi yang udah dijelaskan utama yang memiliki karakteristik berbeda. Yang ke-1 kan ada model administratif bersifat top down, di mana kebijakan berasal dari pemerintah atau otoritas pendidikan sehingga mudah diterapkan terutama dalam sistem terpusat, namun kurang responsif ya terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, model grassroots bersifat bottom up dengan inisiatif dari guru sebagai pelaksana langsung di lapangan gitu ya, sehingga lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan peserta didik. Meskipun terkadang kurang memperhatikan aspek teknis dan profesional, sementara itu model sistematik menekankan proses yang terstruktur
terstruktur dan berurutan gitu ya, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, sehingga lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan gitu ya. Nah, jadi dengan demikian setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga apa, penggunanya perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan konteks pendidikan yang dihadapi. Baik, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.